Naomi. Saya berasal dari KPF dan narasumber saya akan di bawah ini. Kan saat-saat ini tuh boomnya virus corona 19 kan ya. Ya Bapak Ibu pasti udah tahu virus itu sangat membahayakan bagi semua orang. Sampai-sampai kan seluruh dunia itu mengetahui akan virus corona 19 ini. Nah, COVID-19 ini sangat benar-benar membahayakan. Sampai-sampai dalam 1 minggu bisa ribuan orang meninggal. Nah, saat ini kan perkuliahan, perkantoran, sekolah, kampus, semua itu sedang ditutup, sedang tidak boleh ada satupun orang yang keluar gitu, kecuali ya kalau yang berkepentingan aja. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita cara mengatasi COVID-19 ini dan bagaimana kita mencegah COVID-19 ini dengan lebih efektif. Nah, hal pertama yang kita harus perhatikan untuk mencegah virus COVID-19 ini, kita juga perhatian harus menghindari dari siapapun, meskipun keluarga kita, keluarga terdekat, ataupun siapapun. Bahkan dari luar pun juga kita harus menghindari mereka. Bukan menghindari, akan menjauhi, ya paling tidak lah kita itu lebih berhati-hati dalam berkontak fisik dengan orang lain kayak gitu. Nah, kedua, kita juga harus berhati-hati jika kita ini memegang suatu benda, bolpen, pensil, maupun HP kita yang kita pegang setiap hari, atau remote TV bahkan. Kita itu juga harus sering-sering cuci tangan, dan kita itu harus juga membersihkan barang atau benda yang kita pakai ini. Karena apa? Ya, kan bisa saja ada debu, kotoran yang masuk di dalam benda-benda tersebut. Kita kan juga nggak tahu kita habis megang apa juga kan. Kalau kuman itu atau bakteri itu melalui udara, mereka itu bisa menempel di suatu benda tersebut. Bahkan COVID-19 ini pun juga menempel di suatu benda, nggak cuman kita doang. Jadi kita juga harus membersihkan atau mencuci tangan kita lebih sering lagi. Kemudian 3. Nah, setelah kuman yang ada di tangan kita misalnya kayak kita habis pergi dari suatu tempat, atau kita habis beli bahan makanan atau apapun itu. Nah, kita itu juga pulang harus segera mandi dan menggunakan air panas dan sabun. Kenapa? Karena kan kita dari luar itu juga lebih luas dan udaranya pasti tersebar kemana-mana. Kita nggak tahu ada orang lagi flu atau ada orang lagi batuk. Kita juga nggak tahu kan mereka kayak gimana gitu. Kemudian 4. Nah, jika kita ini misalnya kan kita habis pergian nih, kita kan juga harus menjemur pakaian kita kan, maupun handuk ataupun kain spray ataupun selimut, kita juga harus menjemur itu kan ya. Nah, lebih baik kita itu menjemurnya itu di bawah sinar matahari langsung. Jadi kayak pagi-pagi atau jangan malam. Kita nggak boleh jemur pada saat malam, karena kita kan nggak mendapatkan sinar matahari. Lebih baik kita menjemurnya pada saat pagi hari atau siang hari, karena kan sinar matahari itu yang turun langsung ke pakaian kita atau selimut kita atau kain kita, itu pasti kuman-kuman atau bakteri yang menempel itu pasti akan dibunuh oleh sinar matahari tersebut. Nah, lebih baik kita juga menjemur di bawah matahari. Jangan kita jemur di kamar ataupun di yang tempat tertutup. Jangan. Lebih baik kita menjemurnya di tempat yang terbuka. Kemudian kita juga saat kita sedang nganggur, kita itu setidaknya ya jam 10 pagi itu sudah bangun, atau kalau bisa ya kurang dari 10 pagi itu kita udah bangun, terus kita itu keluar dari kamar kita, pokoknya dari tempat yang tertutup. Soalnya kenapa? Karena kita bukan cuman pakaian atau kain tok yang membutuhkan sinar matahari, tapi diri kita juga membutuhkan sinar matahari untuk menjaga tubuh kita ini tetap sehat dan terhindar dari kuman maupun bakteri atau virus lainnya. Kemudian 6 ini, saat kita bicara dengan orang lain ya, kita itu setidaknya
berjarak 1 meter dengan orang tersebut. Kenapa? Ya seperti yang tadi saya bilang, kita harus berjarak dari orang lain maupun keluarga dekat kita. Nah, kenapa kita kayak gini? Ya soalnya kan karena misalnya nih kita di luar, kita udah menggunakan masker tutup. Nah, kita bicara itu tetap saja kayak apa yang udara yang keluar dari mulut kita ini tetap masih keluar dari masker tersebut. Makanya kita harus berjarak 1 meter. Bahkan apalagi kalau kita nggak tahu mereka ada sakit flu atau batuk gitu kan ya. Nah, kita setidaknya itu berjarak 1 meter aja, paling minimal itu 1 meter, karena kita kan nggak mau terkena virus ya dari orang lain. Kita nggak tahu mereka suspek atau enggak kayak gitu. Kemudian yang ketujuh nih, nggak cuman kita membersihkan diri, tetapi kita juga memperhatikan, kita harus membersihkan kamar kita, rumah kita. Nggak cuman benda-benda yang kecil, tetapi pada sekeliling kita. Kenapa? Karena ya yang tadi saya bilang juga, suatu benda itu dapat menempel di sebuah kain atau bahkan tubuh kita. Nah, makanya itu rumah kita yang besar ini, yang luas itu saja bisa menempel oleh bakteri atau kuman yang lainnya. Makanya kita juga harus memperhatikan selama kita masih bisa sering di rumah tiap hari. Kita pasti waktunya ada banyak gitu ya. Nah, pasti kita juga akan membersihkan diri kita lebih lagi dan kepada rumah kita dan sekeliling kita. Kemudian yang ke-8, tidak hanya manusia saja yang dapat terkena oleh COVID-19 ini, tetapi juga hewan juga bisa terkena. Bahkan juga hewan peliharaan kita. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan di luar, kita juga tidak boleh memegang hewan sembarangan. Karena ya itu, semua hewan pasti terkena oleh COVID-19. Dan apalagi di luar itu pun juga luas. Kemudian yang ke-9, saat kita berada di rumah, ya kan waktu kita pasti banyak ya. Nah, kita juga menyempatkan waktu kita untuk berolahraga, bukan dengan memanfaatkan dengan malas-malas atau bermain-main, tapi kita juga manfaatkan waktu kita sedikit, paling tidak ya 1 jam ataupun setengah jam untuk kita berolahraga dan stay fit agar kita tetap sehat dan meringankan akan pikiran kita. Juga kemudian yang ke-10, yang terakhir ini, kita juga dapat mengonsumsi buah-buahan untuk tetap memberikan organ kita ini lebih baik dan lebih sehat lagi. Kalau bisa ya setiap hari. Nah, 10 cara tadi itu cara kita mencegah dari COVID-19 ini. Nah, COVID ini kan bisa berawal dari flu, batuk, demam, maupun pada suhu tinggi pada badan kita ya. Nah, atau gangguan pada pernafasan di kita. Nah, kemudian setelah ini saya akan menjelaskan cara mengatasi virus COVID-19 ini. Yang pertama, tentunya pada social distancing ini kita juga lebih aman dan kita kalau bisa ya tidak berpergian kemana-mana kecuali kita ada kebutuhan paling penting akan diri kita. Kemudian pokoknya tetap harus stay di rumah. Kemudian yang kedua, menutup pada seluruh perkantoran, perkuliahan, ya sama sekolah juga, atau pertandingan-pertandingan yang lainnya, itu untuk mencegah dari bersangkutannya virus atau bakteri yang menempel pada tubuh kita. Tidak cuma itu, tapi yang ketiga ini kita juga menerapkan work from home. Jadi misalnya pada saat orang perkuliahan, pada saat perkuliahan ini kan kita juga mendapatkan tugas dari dosen, tugas-tugas, atau bisa juga kita mendapatkan rapat secara online karena terjadinya penutupan pada semua lokasi, maka kita pun juga kerjanya di rumah. Bahkan juga perkantoran kayak seperti itu. Rapat mereka, meeting mereka juga secara online. Kemudian keempat, meskipun kita ini juga mendapatkan work from home, tidak seperti poin ketiga tadi, kita ini juga tidak boleh stres atau terganggu maka akan pikiran kita, karena
Stres ini karena gejala ini bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita ini juga menurun. Yang kelima ini, kita juga membatasi akan perjalanan kita. Jadi kalau mau keluar negeri atau keluar kota juga dibatasi ataupun tidak diizinkan. Karena kalau yang tidak berkepentingan itu tidak boleh pergi dari luar kota ataupun dari luar negeri. Kemudian yang keenam, jika kita juga pernah bersentuhan atau bicara secara langsung dengan suspek, bisa kita langsung ke ICU terdekat untuk dicek bagaimana kondisi dan keadaan kita. Kemudian yang ketujuh, kita juga mempertimbangkan akan lockdown di suatu wilayah yang terinfeksi berat akan virus COVID-19 ini. Kemudian setidaknya paling ampuh untuk kita mengatasi COVID-19 ini, yang ke-8, kita melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap wilayah di satu kota ini untuk mengurangi akan tersebarnya virus COVID-19 ini. Kemudian juga pada ke-9, kita setidaknya kalau bisa membagikan kepada warga-warga ataupun masyarakat akan jahe serih ataupun juga telur, karena kandungan dalam jahe ini dapat meningkatkan akan sistem imun daya tahan tubuh kita. Dan kemudian pada sereh ini untuk memberikan pada zat besi, dan kemudian pada telur ini untuk memberikan protein pada tubuh kita. Untuk yang terakhir ini, kita setidaknya juga bisa memberikan bahan pangan ataupun sabun ataupun hand sanitizer kepada yang membutuhkan atau masyarakat yang kekurangan. Sekian dari presentasi dan penjelasan akan pencegahan dan cara mengatasi COVID-19 ini, sekiranya akan bermanfaat bagi diri kita dan bagi masyarakat dan warga-warga lainnya untuk kedepannya. Terima kasih.